Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mana di kesempatan kali ini insyaallah saya akan mencoba menerangkan terkait daripada isyarat huruf dan apa hubungannya dengan ajaran tasawuf ketuhanan, yang mana di kalangan para ulama sufi banyak di antaranya yang mengungkapkan ajaran tasawuf dengan ilustrasi berupa isyarat huruf. Meskipun hal itu tidak bisa dijadikan suatu rumusan yang bisa disebutkan sebagai dalil atau nas, akan tetapi pengertian yang bisa ditangkap dari rumusan itu memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi kalangan para ulama sufi dan para saliknya. Selain itu, ungkapan-ungkapannya benar-benar memberi suatu kejelasan bagi kalangan ajaran tasawuf itu sendiri. Lebih-lebih, kalangan ahli hikmat beranggapan bahwa huruf dan angka merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan ditinggalkan, yang mana memiliki suatu daya magic dan sugesti yang sulit untuk dicerna oleh pemikiran biasa. Bahkan Syekh Abu Hayyullah Al-Marzuki Al-Maliki, beliau mengemukakan i'lam lil hurufi asrarun kafirun la yudrikuha illa man istafallahu min ibadihi. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya huruf itu memiliki rahasia-rahasia yang banyak sekali. Bahkan tidak akan dapat memahaminya kecuali orang-orang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya. Yang mana terkait daripada huruf Islam, yang mana Islam yaitu berasal dari kata aslama, yaitu menyerah, dan kata salima, yaitu selamat. Dapat ditarik kesimpulan yaitu dijadikan sebuah definisi dari kata Islam sebagai berikut, yang mana arti daripada Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah secara mutlak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Yang mana Islam terdiri dari 4 huruf, yang mana huruf-hurufnya itu alif, sin, lam, alif, dan mim. Yang mana arti daripada alif itu mengisyaratkan anak, Allah, ahad. Itu dari alif. Jadi pada lubuk hati yang paling dalam, yaitu sir seorang muslim yang kholis, ikhlas, bersih, seakan terasa dan terdengar oleh telinga batinnya, yaitu kalam kodim yang bila dirangkai dengan isyarat kata dan huruf. Ana Allahul Ahad, akulah Allah yang Maha Esa. Yang mana keterangan nas, yaitu dalil, diterangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, dan tidak kami utus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tak ada Tuhan selain aku, karena itu sembahlah aku. Bahkan di dalam surat Toha ayat ke-14 dinyatakan, Ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku Allah, tiada Tuhan selain aku, engkau sembahlah aku. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang mana Syekh Abdul Karim menyatakan di dalam kitab Minhatul Muhammadiyah menyebutkan, Alifuz zati sariyun sirruha fi kulli dzarratin. Alif zat adalah mesra rahasianya pada segala dzarrah, yang mana makhluk menyebutnya yaitu huwa, dia. Itu kan termasuk daripada isim goib, yaitu termasuknya orang ketiga. Allah menyebut dirinya ana, yaitu aku, termasuk daripada isim mutakalim, yaitu orang pertama. Bahkan di dalam kitab Ihya juz 1 halaman 319 sampai 320 dinyatakan bahwa Allah selalu memuji dirinya ana. Jadi kesimpulannya
Isyarat huruf alif seakan-akan melahirkan kalam kodim, aku Allah yang Maha Esa. Siapa yang ingin berjumpa denganku, hendaklah beramal soleh dan tidak boleh menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Untuk sampai kepadaku, ikutilah sin. Nanti kita akan jelaskan. Keterangan dalil, yang mana keterangan dalilnya yaitu termaktub di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia bertubuh kasar seperti kamu, diwahyukan kepadaku. Hanya saya, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal soleh dan janganlah dalam ibadahnya itu menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun juga. Bahkan penjelasan tersebut dijelaskan pula di dalam surat Al-Imran, dinyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintainya. Bahkan di dalam surat Yasin pun dijelaskan ayat ke-1, ke-2, dan ke-3 dinyatakan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau adalah salah seorang Rasul. Yang mana ini sudah kita bahas di video-video yang kemarin. Yang kedua yaitu huruf daripada Islam adalah huruf sin, yang mana huruf sin tersebut mengisyaratkan yaitu Nabi Muhammad SAW dengan seluruh ajarannya. Yang mana dalam renungan dan kesendirian, Muslim yang kholis akan merasakan adanya getaran menggelegar seakan langit runtuh, gunung hancur berterbangan, berkeping-keping, tiada dinding pembatas pandang, tiada sungai, tiada gunung, tiada pula tangan dan kakinya entah terbang kemana. Dia bingung, nanar, sasar, mana aku? Aku pingsan dalam tingkat kesadaran yang paling tinggi. Semua amat nyata, jelas, terang, tak ada satupun yang tersembunyi. Hanya suara indah, merdu, tajam dan mulus. Bahkan di dalam ayat yang lain menyatakan, Qad ja'akum minallahi nur. Sungguh telah datang nur dari Tuhanmu. Dalam ayat ini, nur tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, siapa yang ingin selamat, ikutilah Muhammad. Sin, yang mana huruf sin tersebut kalau dipandang itu menunjukkan bergerigi 3. Gerigi pertama yaitu syariat, gerigi kedua yaitu thariqat, dan gerigi ketiga yaitu hakikat. Lantas mana ma'rifatnya? Ma'rifat telah dirangkum dalam huruf lam, alif, dan mim. Insyaallah di video selanjutnya kita akan bahas yaitu materi lam, alif, dan mim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.